Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Syiar Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Di dalam Al-Quran, pada surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Terjemahan ayat ini, wahai sekalian manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mundhir fi Tafsir bil Maqdur menyampaikan bahwa sebab turunnya ayat ini memiliki dua riwayat, yang kedua-duanya dari Ibnu Mundhir. Yang pertama dikatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah sewaktu penaklukan kota Mekah atau Fathul Makkah, Rasul memerintah Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah guna mengumandangkan azan. Melihat hal ini, banyak penduduk Makkah merasa terkejut dan terkaget-kaget. Kenapa seorang Bilal, mantan budak berkulit hitam legam, yang dipercaya oleh Rasul untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah di Masjidil Haram? Fenomena ini akhirnya turunlah surat Al-Hujurat ayat 13. Riwayat yang kedua juga dari Ibnu Mundhir mengatakan bahwa ada seorang sahabat bernama Abu Hindi yang dulunya juga adalah budak. Setelah dia dimerdekakan, dia berprofesi sebagai seorang ahli bekam. Rasul meminta kepada sebuah kaum, yakninya kaum Bani Bayyadah, kiranya kaum ini berkenan menikahkan Abu Hindi ini dengan salah satu dari putri-putri mereka. Namun kelompok atau kaum Bani Bayyadah ini memprotes. Kenapa kami harus menikahkan putri kami dengan salah seorang yang dulunya adalah budak kami? Akhirnya dengan latar belakang ayat ini, peristiwa ini, maka turunlah surah Al-Hujurat ayat 13. Inilah kira-kira sababun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Kembali kita kepada ayat ini. Ayat ini diawali dengan seruan Allah kepada sekalian manusia. Biasanya Allah juga menyeru kepada orang-orang beriman, namun kadang-kadang juga menyeru kepada sekalian manusia. Artinya yang disuruh ketika ya ayuhan nas Allah sampaikan, maka yang dimaksud di situ adalah sekalian manusia. Orang-orang beriman ada di sana, orang-orang kafir ada di sana, orang-orang musyrik juga ada di sana. Apa seruan Allah kepada seluruh manusia itu? Allah menyampaikan bahwa kita ini berasal dari keturunan yang sama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan.
Kalau kita tarik ke atasnya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu apa? Setelah itu dengan berkembang biaknya manusia di muka bumi Allah ini, maka terciptalah suku-suku dan bangsa-bangsa, syu'uban wa qabail. Sehingga muncullah keberagaman, muncullah kebinekaan. Beragam etnis tersebar di muka bumi ini, di seluruh penjuru bumi. Berbeda adat istiadat, berbeda bahasa, berbeda karakter dan sikap serta sifat, berbeda logat dan cara karakter kita, dan bahkan berbeda agama. Kesemua keragaman ini adalah hal yang disuruh oleh firman Allah, ya ayuhan nas, surat Al-Hujurat 13 ini. Untuk apa? Li ta'arafu, agar kita saling mengenal. Kita kenal dengan orang yang berbeda dengan kita, dan orang yang berbeda dengan kita itu juga harus mengenal kita. Li ta'arafu, bukan li tafaraku, tapi adalah untuk saling kenal mengenal. Kita akan bisa memahami orang yang berbeda dengan kita kalau kita sudah mengenal yang bersangkutan, karakter yang bersangkutan, latar belakang yang bersangkutan. Begitu juga kata-kata ta'arafu itu asal katanya arafah, seakar dengan kata-kata ma'ruf, baik. Kita mengenal di dalam agama kita amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang daripada keburukan, ma'ruf. Artinya ta'arafu itu adalah saling kenal mengenal, lebih dari itu adalah saling berbuat baik antar orang-orang yang berbeda ini. Karena itu para pemirsa, berbeda itu juga adalah sunnatullah. Laki-laki perempuan sudah berbeda. Orang satu daerah dengan daerah lain juga sudah berbeda. Berbeda warna kulit, berbeda karakter, adat istiadat, dan bahkan berbeda agama. Tapi tetap dalam konteks li ta'arafu, saling mengenal dan saling berbuat baik, sesuai dengan bingkai yang sudah ada ditentukan di dalam agama kita masing-masing. Di dalam agama Islam kita sudah dikunci akhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Masing-masing tidak intervensi. Kenapa? Siapakah yang mulia? Apakah karena warna kulit, karena jabatan, karena kepangkatan, ningrat, dan sebagainya? Tidak. Allah punya formulasi tersendiri tentang kemuliaan yang dikatakan di dalam ayat ini, yang disebut dengan derajat takwa. Yang mulia di sisi Allah itu bukan jabatan, bukan asal-usul keturunan, bukan warna kulit, tapi derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata para pemirsa yang berbahagia, keragaman ini sudah ada sejak masa lalu. Rasulullah SAW di dalam komunitas masyarakat Madinah juga sudah menjalin kerukunan di tengah keberagaman. Rasul dan Islam datang ke kota Madinah. Ketika itu di kota Madinah penduduknya sudah heterogen. Heterogen dari sisi suku-suku. Ada di situ suku Aus, suku Khazraj. Di sekitar Madinah ada suku Najran, Kainuqa, dan sebagainya. Dari sisi pemelu agama juga sudah heterogen atau beragam. Ada penduduk Madinah yang beragama Nasrani, ada yang beragama Majusi, ada penyembah berhala, dan ada kaum muslimin yang terdiri dari kaum Ansor, penduduk Madinah yang beragama Islam, dan kaum Muhajirin, penduduk Islam dari kota Mekah yang datang berhijrah ke Madinah. Salah satu yang fenomenal dibangun Rasulullah setelah membangun Masjid Quba ketika pertama kali datang ke kota Madinah itu adalah membangun kerukunan di tengah-tengah penduduk Madinah yang heterogen,
yang dibuktikan dengan piagam Madinah. Rasulullah menghimpun seluruh komponen masyarakat Madinah yang heterogen itu bersatu. Pertama, untuk bermuamalah, saling membangun, saling memajukan. Dan yang kedua adalah untuk saling membela, mempertahankan jika ada serangan-serangan dari luar kota Madinah. Walaupun di dalam perjalanannya tentu penuh dinamika. Namun setidaknya keberagaman itu, kebinekaan itu sudah dituntunkan oleh Rasulullah di dalam menjalin kerukunan dari orang-orang yang berbeda dari berbagai sisi. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.